Selamat datang kembali di penelusuran mendalam kita. Hari ini kita mau ngobrolin soal seni bercerita atau storytelling. Storytelling ya. Topik seru nih. Betul. Sumber kita kali ini buku yang, wah, keren banget judulnya Storyworthy, karya Matthew Dix. Dia ini dikenal jago banget merangkai cerita. Oh, Matthew Dix. Iya, pernah dengar. Bukunya bagus katanya. Iya, bagus banget. Dan buku ini tuh bukan cuma buat orang yang mau tampil di panggung loh. Banyak yang suka karena isinya praktis dan bisa dipakai siapa aja. Maksudnya, gimana tuh? Bisa dipakai siapa aja? Iya, siapa aja yang ingin komunikasinya lebih, lebih ngena gitu. Atau sekedar pengen bisa cerita lebih seru pas lagi ngobrol. Entah itu di rapat penting, pas kencan, atau bahkan ya di meja makan sama keluarga. Simple kan? Ah, oke. Jadi lebih ke komunikasi sehari-hari juga ya, nggak cuma buat performance. Tepat. Jadi, misi kita sekarang ini mau coba gali inti dari pemikiran Dix. Apa sih yang bikin sebuah cerita itu beneran layak diceritain? Yang story-worthy itu. Pertanyaan bagus. Terus gimana caranya kita bisa nemuin cerita-cerita kayak gitu dalam hidup kita yang mungkin, ya ampun, rasanya biasa aja gitu, datar. Iya, kadang ngerasa hidup gini-gini aja ya. Nah, itu dia. Dan kalau udah nemu nih ceritanya, mulainya gimana biar bagus? Ini menarik banget sih, karena Dick sendiri kan sering bilang ya, kalau kemampuan cerita itu punya kekuatan yang, wah, dahsyat. Oh ya? Contohnya gimana tuh? Dia bahkan punya cerita pribadi. Katanya istrinya, Alicia, itu pertama kali tertarik sama dia bukan karena, maaf nih, tampangnya gitu. Oke. Tapi gara-gara cerita-cerita yang dia bagi pas mereka lagi makan bareng. Dan ini, catat ya, bukan kencan. Oh, bukan kancan? Terus? Cuma makan biasa aja di restoran Chili's, dan itu jauh sebelum Dix jadi pencerita profesional kayak sekarang. Wow. Ini nunjukin banget kan, gimana cerita itu bisa bikin koneksi yang kuat, bahkan di situasi yang nggak terduga sekalipun. Wah, oke. Bener juga ya. Kalau gitu, ayo kita kupas bareng nih. Menurut Dix, apa sih bedanya cerita yang beneran story-worthy sama ya obrolan biasa aja? Nah, ini dia, poin penting di awal. Dix itu tegas banget bedain antara cerita sejati sama apa yang mungkin cuma sekedar anekdot atau laporan kejadian. Betul, anekdot ya cuma lucu sesaat gitu ya. Iya, kunci utamanya, kata dia, cerita yang bagus itu harus nunjukin adanya perubahan. Perubahan dalam diri si pencerita atau dalam situasinya seiring waktu. Jadi ada journey-nya gitu ya. Presis. Jadi bukan cuma ngelaporin, kemarin kejadian lucu loh, terus udah selesai. Nggak gitu. Kalau nggak ada perubahan itu, ya Dix nyebutnya paling banter cuma anekdot. Atau cerita petualangan singkat, cerita heboh pas lagi mabok, atau cerita liburan standar. Cerita liburan standar. Kayak gimana tuh? Iya, yang isinya cuma pamer foto makanan enak atau pemandangan bagus. Mungkin seru didengerin sebentar, kayak naik wahana hiburan atau makan permen kapas gitulah. Ah, iya. Manis tapi cepet hilang ya. Nah, tapi ya udah, gampang banget dilupain, nggak ada yang nempel di hati gitu, karena nggak ada transformasi yang terjadi di dalam diri si pencerita. Dia bahkan punya semacam aturan lucu gitu soal cerita liburan. Oh ya, apa aturannya? Intinya, dia bilang, hampir nggak ada yang benar-benar peduli cerita liburan Anda. Soal makanan enak, pemandangan indah, kecuali Kecuali apa? ada sesuatu yang fundamental berubah dalam diri Anda selama liburan itu. Sesuatu yang lebih dari sekedar senang-senang atau lihat yang bagus-bagus. Masuk akal juga sih, harus ada oleh-oleh batin gitu ya. Nah, terus gimana cara nemuin perubahan itu? Ini dia nih, konsep kuncinya dari Dix. Momen 5 detik. Pernah dengar? Momen 5 detik? Belum. Apa tuh? Dia bilang, setiap cerita hebat itu berputar di sekitar momen ini. Cuma 5 detik. Tapi di momen itulah, sesuatu dalam hidup Anda berubah secara mendasar dan permanen. Kayak ada klik, gitu. 5 detik aja. Kok cepet banget? Iya, kedengarannya cepat, tapi dampaknya itu yang lama. Di momen itu, klik, dan segalanya nggak sama lagi setelahnya. Oke. Contohnya momen kayak gimana tuh? Bentuknya bisa macam-macam ya. Banget. Bisa jadi saat kesadaran baru muncul. Entah soal diri sendiri, orang lain, atau dunia. Bisa momen jatuh cinta, kehilangan, perubahan cara pandang yang drastis.
Oh, jadi kayak momen pencerahan gitu ya? Atau momen krusial? Bisa jadi. Atau momen memaafkan, dimaafkan, momen menerima kenyataan pahit, atau bahkan saat bikin keputusan besar yang mengubah arah hidup. Intinya, ada pergeseran fundamental di dalam diri. Titik balik lah istilahnya. Titik balik. Oke, kebayang. Dix ngasih contoh dari ceritanya sendiri, judulnya Charity Thief. Nah, momen 5 detiknya itu pas dia sadar. Sadar apa? Dia sadar kalau dia tuh nggak tahu apa-apa soal rasa sepi dibandingin sama seorang pria yang dia temui. Di detik itu, dia sadar dan kayak bersumpah dalam hati, dia nggak mau merasakan kesepian separah itu. Wah, dalam juga ya? Iya, itu transformasinya dia. Kesadaran yang mengubah cara pandangnya soal kesepian. Padahal kejadiannya mungkin biasa aja, tapi momen kesadarannya itu yang penting. Cukup satu contoh itu aja udah kerasa ya, gimana momen kecil bisa punya dampak besar? Bener banget. Kita sering mikir cerita hebat itu harus tentang kejadian yang, wah, luar biasa gitu ya. Kayak dikejar dinosaurus di Jurassic Park. Iya, pasti itu yang kepikiran. Tapi Dix justru nekenin momen 5 detik Alan Grant di film itu bukan pas lari dari T-Rex. Oh iya benar, bukan pas aksinya ya. Terus kapan? Momennya itu justru pas dia lagi sama anak-anak di atas pohon. Ingat nggak? Ah iya, yang dia lagi ngumpet itu kan? Betul, tiba-tiba dia nggak lihat mereka sebagai gangguan lagi, tapi sebagai, ya, manusia yang perlu dilindungi. Terus dia buang cakar fosil kebanggaannya itu. Oh iya, bener banget. Cakar itu kan simbol keskeptisan dia sama anak-anak ya. Nah, itu simbol dia udah berubah pandangan soal anak-anak. 5 detik aja mungkin, tapi signifikan banget perubahannya. Keren. Jadi bukan aksinya, tapi perubahan internalnya ya. Tepat. Dan kenapa momen kayak gini penting? Karena inilah yang bikin cerita terasa relevan dan nyambung ke pendengar, ke Anda. Maksudnya gimana tuh? Iya, mungkin kita nggak pernah dikejar dinosaurus ya kan? Tapi kita semua pasti pernah merasakan perubahan pandangan, penemuan soal diri sendiri, atau memahami hubungan dengan cara baru. Perasaan itulah yang universal. Oh, jadi relate-nya di perasaannya itu ya, bukan di kejadiannya. Persis. Cerita soal truk nyemplung ke kolam mungkin lucu sesaat. Tapi tanpa momen perubahan internal itu, ya cuma jadi cerita seru tapi dangkal. Gampang dilupain, anekdot aja jadinya. Oke, paham sekarang. Jadi, kita udah jelas nih, cerita yang bagus itu butuh momen perubahan 5 detik itu. Tapi pertanyaan besarnya nih, dari mana kita bisa nemuin momen-momen kayak gitu? Apalagi kalau, ya itu tadi, hidup kita rasanya datar-datar aja. Dix cerita, dulu teman-temannya mikir dia bakal gampang jadi pencerita. Kenapa tuh? Karena hidupnya penuh drama. Hampir matilah, ditangkap polisi, pernah tinggal sama kambing pula. Serius tinggal sama kambing? Katanya gitu. Jadi temennya mikir, wah bahan ceritanya banyak nih. Haha, iya juga sih kedengarannya. Tapi Dix justru membantah mitos hidup harus dramatis ini kan? Betul. Dia bilang Anda nggak perlu pengalaman luar biasa buat punya cerita bagus. Malah sebaliknya. Sebaliknya gimana? Seringkali cerita paling kuat, yang paling nyentuh, itu datang dari momen-momen kecil, sederhana dalam keseharian. Yang justru lebih gampang bikin kita terhubung satu sama lain. Jadi nggak perlu nunggu kejadian heboh ya, justru dari yang biasa-biasa aja. Nah, dan untuk menangkap momen-momen kecil berharga ini, Dix punya senjata andalan yang dia sebut Homework for Life, PR seumur hidup. PR seumur hidup, kedengarannya berat banget. Haha. Iya, judulnya agak serem ya, tapi caranya simpel banget kok. Gimana caranya? Idenya sederhana. Setiap hari, coba deh luangkan waktu sebentar aja. Dix bilang 5 menit cukup kok. 5 menit, oke. Terus ngapain? Renungkan hari yang baru lewat. Coba tanya ke diri sendiri, momen apa sih hari ini yang paling terasa berbeda? Atau yang punya potensi cerita? Apa yang bikin hari ini nggak sama persis kayak kemarin? Oh, jadi kayak refleksi harian gitu ya? Mirip. Terus cukup tulis 1 atau 2 kalimat pengingat di catatan atau spreadsheet, nggak perlu cerita lengkap. Cuma penanda momen itu biar nggak lupa. Kayak judul atau inti momennya aja. Menarik juga ya. Cuma nulis pengingat singkat? Dan ini jangan salah, bisa membuahkan hasil yang luar biasa loh. Dix cerita satu momen yang dia temukan lewat metode ini. Gimana ceritanya? Waktu itu, anaknya, Charlie, masih kecil. Suka lempar-lempar makanan pas makan malam. Biasalah ya anak kecil. Dix mulai agak kesal gitu.
Oke, terus? Istrinya, Alicia, nyeletuk. Aku tahu ini bakal susah buatmu. Susah? Susah kenapa? Nah, Dix juga bingung kan, susah kenapa? Lalu Alicia bilang, karena aku tahu waktu kecil kamu nggak selalu punya cukup makanan. Jadi mengambil makanan dari Charlie pasti terasa berat buatmu. Hah? Serius? Iya, ini ternyata rahasia masa kecil Dix yang dia pendam. Soal dia pernah kelaparan. Dan dia nggak pernah cerita ke siapapun, termasuk istrinya. Tapi istrinya tahu. Wow, itu pasti momen yang, wah gila sih, istrinya bisa tahu gitu ya. Banget. Di detik itu, Dix sadar betapa dalam istrinya mengenal dan memahaminya. Mungkin lebih dari dia memahami dirinya sendiri. Jadi momen 5 detiknya di situ ya, kesadaran itu. Iya, momen 5 detiknya adalah kesadaran akan dalamnya cinta dan pemahaman istrinya itu. Dan lihat, cerita sekuat ini muncul dari kejadian sehari-hari yang biasa banget. Anak lempar makanan, bukan dari drama besar kayak hampir mati atau tinggal sama kambing tadi. Bener banget. Gila, dari hal sepele bisa jadi cerita sedalam itu ya. Itu dia kekuatannya. Persis. Makanya manfaat Homework for Life ini bukan cuma soal ngumpulin bahan cerita doang. Oh, ada manfaat lain. Ada dong. Pertama, Anda jadi lebih awas. Mulai melihat momen-momen berharga yang tadinya mungkin lewat gitu aja. Hidup jadi terasa lebih kaya detail, nggak abu-abu terus. Jadi lebih mindful gitu ya. Bisa dibilang gitu. Kedua, ya jelas Anda jadi punya bank ide cerita yang terus bertambah. Tapi lebih dari itu ada efek terapeutiknya juga. Terapeutik, maksudnya? Iya, bisa bikin lega atau bahkan merasa lebih baik. Dix cerita soal seorang wanita 52 tahun yang nelpon dia sambil nangis. Nangis kenapa? Karena setelah beberapa bulan nerapin PR ini, dia merasa hidupnya jadi penting. Sebelumnya, dia merasa hidupnya nggak berarti, hampa gitu. Tapi dengan mencari cerita kecil di harinya, dia jadi merasa hidupnya punya makna. Wah, keren banget dampaknya ya. Bisa sampai segitunya. Betul, rasanya hidup jadi lebih berarti gitu ya. Dan satu lagi efek uniknya, kata Dix. Apa tuh? Waktu terasa melambat. Kok bisa? Karena Anda lebih sadar sama momen-momen dalam sehari, hari-hari nggak lagi kabur jadi satu tumpukan blur gitu. Anda jadi lebih menghargai waktu. Oh iya ya bener juga, jadi lebih hadir di setiap momen. Nah, kayak cerita Dix pas gendong putrinya Clara, terus Clara bisik, enak banget dipeluk sedekat ini. Momen simpel kan? Iya, manis banget. Tapi Dix sadar, mungkin inilah saat-saat terakhir dia bisa gendong Clara sekecil itu. Dan berkat Homework for Life, momen itu jadi abadi buat dia, tersimpan. Benar-benar bikin kita lebih menghargai momen kecil ya. Banget. Selain PR seumur hidup itu, ada trik cepat lain nggak dari Dix buat mancing memori cerita? Kadang kan suka blank gitu. Ada. Dia nyaranin main first, last, best, worst. Pertama, terakhir, terbaik, terburuk. Gimana tuh mainnya? Gampang. Ambil aja kata benda acak misalnya. Sepeda. Oke, sepeda. Terus coba ingat-ingat. Pengalaman pertama naik sepeda, terakhir kali naik sepeda kapan, pengalaman terbaik atau terburuk yang berhubungan sama sepeda apa. Oh, mancing memori dari kata kunci gitu ya? Iya, kadang dari hal sepele kayak sepeda atau pohon atau kopi gitu bisa muncul cerita tak terduga yang udah lama kita lupain. Wah, boleh juga nih dicoba nih. Simple tapi kayaknya efektif. Lumayan buat pemanasan otak cerita. Oke, jadi kita udah pegang nih kuncinya. Cerita butuh perubahan, yaitu momen 5 detik itu. Dan kita bisa nemuinnya di keseharian lewat latihan kayak Homework for Life atau mancing pakai first, last, best, worst. Sip! Sekarang, anggaplah kita udah nemu momennya nih, udah dapat kliknya. Terus, gimana cara mulai ceritanya biar langsung ngena ke pendengar? Dix punya beberapa tips praktis lagi nih. Nah, ini juga penting. Setelah nemu intinya gimana membungkusnya kan? Ada 2 teknik utama yang dia sering sarankan buat memulai cerita. Oke, apa aja tuh? Yang pertama dia sebut teknik awal yang berlawanan atau opposite start. Awal yang berlawanan? Maksudnya? Gampangnya gini, mulai cerita Anda dari titik di mana kondisi Anda atau pandangan Anda itu justru kebalikan dari kondisi atau pandangan di momen 5 detik atau di akhir cerita Anda nanti. Oh, jadi dimulai dari kutub yang berlawanan gitu ya? Betul. Kita balik lagi ke contoh Jurassic Park tadi deh. Oke. Momen 5 detik Grant kan saat dia akhirnya menerima dan melindungi anak-anak, ya kan? Nah, filmnya mulai dari mana? Mulai dari dia yang membenci banget sama anak kecil,
Yang bilang mereka bau dan berisik itu. Tepat. Bahkan nakut-nakutin anak kecil pakai cakar fosil. Jelas dari posisi sebaliknya kan? Ah, iya. Bener banget. Jadi sengaja dimulai dari titik A yang kontras banget sama titik B transformasinya nanti. Kenapa ini efektif ya? Karena ini langsung menciptakan ruang untuk perubahan. Pendengar jadi melihat dengan jelas perjalanan transformasinya nanti. Oh, jadi kelihatan jarak perubahannya gitu ya? Oke, oke. Terus, teknik kedua apa? Teknik kedua adalah mulai sedekat mungkin dengan akhir atau start as close to the end as possible. Mulai sedekat mungkin dengan akhir. Maksudnya gimana nih? Agak membingungkan. Maksudnya, hindari buang-buang waktu di awal cerita dengan latar belakang yang terlalu panjang atau detail yang nggak relevan sama inti ceritanya. Langsung ke intinya aja. Kalau perlu, kompres waktu. Ah, oke. Jadi jangan kebanyakan prolog gitu ya? Betul. Tujuannya adalah membawa pendengar langsung ke dagingnya cerita, ke konflik atau kejadian pentingnya. Dix kasih contoh film Ocean's 11. Ya, film perampokan itu kan? Nah, perampokan kasino super rumit yang harusnya butuh persiapan berbulan-bulan, di film itu dibikin seolah direncanakan cuma dalam beberapa hari aja. Oh iya, bener juga ya. Kenapa gitu? Biar ceritanya langsung fokus ke aksi dan intriknya. Nggak kebanyakan basa-basi di awal yang bisa bikin penonton bosan atau malah bingung ini ceritanya mau kemana. Oh, jadi ini soal efisiensi cerita ya, biar nggak bertele-tele di awal gitu. Tepat kayak di cerita Charity Thief tadi. Dick sengaja nggak cerita detail soal gimana dia ketemu pacarnya atau soal temennya yang aneh, si Randy, meskipun mungkin cerita itu lucu atau menarik. Dia langsung mulai dari mana? Dia langsung mulai dari momen ban mobilnya kempes. Karena itulah titik awal yang paling dekat sama konflik utama dia, yaitu ketemu pria misterius itu yang akhirnya membawa ke momen 5 detiknya. Ah, oke, oke. Jadi potong bagian yang nggak terlalu penting buat alur utama ya? Tepat sekali. Memotong detail yang nggak perlu, meskipun menarik, itu penting untuk menjaga momentum dan memastikan pendengar tetap fokus pada perjalanan transformasi utama si tokoh. Ini kayak kita ngarahin sorotan lampu panggung gitu, ke bagian yang paling penting aja. Mengendalikan bioskop di kepala pendengar ya? Keren istilahnya. Bisa dibilang gitu. Oke, kayaknya kita udah dapat banyak banget nih saripati dari story worthy-nya Matthew Dix. Benar-benar daging semua nih. Kalau dirangkum buat Anda yang dengerin, ada beberapa poin kunci yang bisa dibawa pulang nih kayaknya. Boleh, boleh. Apa aja tuh? Pertama, cerita yang beneran nempel itu bukan cuma soal kejadian seru, tapi soal adanya perubahan atau transformasi. Itu kuncinya. Betul, perubahan. Kedua, jantung dari cerita hebat itu ada di momen 5 detik. Ketika sesuatu yang fundamental berubah dalam diri Anda, selamanya. Momen klik itu. Momen klik. Suka istilahnya. Ketiga, nggak perlu nunggu hidup jadi kayak sinetron dulu baru bisa cerita. Momen-momen terbaik seringkali justru tersembunyi di keseharian yang biasa aja. Nah, ini penting banget. Jangan minder kalau hidup terasa biasa aja. Iya. Dan kita bisa melatih diri buat menangkap momen itu, salah satunya pakai metode homework for life tadi. Atau main first, last, best, worst. Betul. Dan keempat, pas mau mulai cerita, coba deh mulai dari titik yang berlawanan sama perubahan akhir Anda nanti, opposite start. Dan usahakan langsung masuk ke bagian yang penting, sedekat mungkin dengan akhir atau inti konfliknya. Start close to the end. Yap, ini biar cerita Anda lebih fokus dan, lebih nendang gitu. Sip, lengkap rangkumannya. Dan pada akhirnya, Dix ngingetin kita kalau belajar menemukan dan berbagi cerita ini tujuannya bukan cuma biar keren di panggung atau jadi pusat perhatian loh. Bukan cuma soal itu ya. Bukan, ini lebih dalam dari itu. Ini soal cara kita melihat hidup kita sendiri dengan lebih jeli, lebih dalam. Cara kita terhubung dengan orang lain secara lebih manusiawi, lebih otentik. Koneksi ya. Iya, dan juga menyadari kalau setiap kehidupan, termasuk hidup Anda yang lagi dengerin ini, itu sebenarnya penuh dengan momen-momen yang story-worthy, momen yang layak diingat dan layak dibagikan. Nggak ada hidup yang nggak punya cerita. Wah, penutup yang bagus banget. Bikin semangat nyari cerita nih. Harus dong. Nah, sebagai penutup dari kami, mungkin ada satu pertanyaan buat Anda renungkan nih setelah ini. Apa tuh pertanyaannya? Kalau Anda coba mulai mencari momen 5 detik, momen perubahan kecil, kesadaran baru dalam hari Anda sendiri, mulai hari ini, kira-kira gimana ya dampaknya ke cara Anda melihat dan memaknai hari-hari Anda ke depan? Pertanyaan reflektif ya. Iya, sesuatu untuk dipikirkan. Sampai ketemu lagi di penelusuran mendalam kita berikutnya. Sampai jumpa.